Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Leonita Amanda Resi Fadilah, NIM 034 yang akan menjelaskan bagaimana siklus menstruasi. Pertama, saya akan jelaskan hormon yang mempengaruhi siklus menstruasi. Ada 4 hormon yang bertanggung jawab untuk siklus menstruasi, yaitu hormon estrogen. Apa itu hormon estrogen? Sebagian besar hormon estrogen diproduksi di ovarium atau indung sel telur. Selain itu, hormon ini juga diproduksi oleh kelenjar adrenal dan plasenta tetapi hanya dalam jumlah yang sedikit. Hormon estrogen berfungsi untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas, termasuk perkembangan fungsi organ seksual dan memastikan proses ovulasi dalam siklus menstruasi bulanan. Yang kedua, hormon progesteron. Saat perempuan mengalami ovulasi atau sedang berada di masa subur, hormon progesteron akan membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim yang disebut endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Yang ketiga adalah hormon follicle stimulating hormone atau FSH, yaitu FSH juga diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi. Hormon ini membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Yang keempat, hormon luteinizing hormone atau LH. LH pada wanita bertugas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Oleh karena itu, hormon ini juga berperan dalam masa pubertas. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Fase siklus menstruasi. Proses menstruasi dibagi dalam 4 fase, antara lain yang pertama fase menstruasi. Pada fase ini lapisan dinding dalam rahim yang mengandung darah, sel-sel dinding rahim, dan lendir atau dikenal dengan endometrium akan luruh dan keluar melalui vagina. Fase ini akan dimulai sejak hari pertama siklus menstruasi dimulai dan dapat berlangsung dari 4-6 hari. Lalu yang kedua, fase folikular. Tahapan ini berlangsung sejak hari pertama menstruasi sampai fase ovulasi. Pada tahapan ini, ovarium akan memproduksi folikel yang berisi sel telur. Pertumbuhan folikel ovarium kemudian akan menyebabkan endometrium menebal. Fase ini biasanya terjadi pada hari ke-10 dan hari ke-10 dari 20 hari dalam sebuah siklus menstruasi. Lalu yang ketiga, fase ovulasi. Fase ovulasi, sel telur kemudian akan dilepaskan untuk dibuahi. Sel telur yang telah matang kemudian akan bergerak ke tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Lalu yang keempat, fase luteal. Setelah fase ovulasi, folikel yang telah pecah akan mengeluarkan sel telur, akan membentuk korpus luteum yang kemudian akan memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Ini juga dikenal dengan fase pramenstruasi. Pada tahap ini biasanya akan terjadi beberapa gejala yang terjadi, mulai dari payudara besar, muncul jerawat, badan terasa lemas, menjadi mudah marah atau emosional. Lalu siklus menstruasi. Penjelasan mengenai mekanisme produksi sel telur dan siklus menstruasi. Yang pertama, kelenjar hipofisis depan atau pituitari menghasilkan hormon follicle stimulating hormone atau FSH tadi. Hormon ini berfungsi untuk memacu folikel dalam ovarium untuk tumbuh. Lalu yang ketiga, satu di antara folikel ini ada yang tumbuh paling cepat, sedangkan yang lainnya terhenti perkembangannya. Lalu yang keempat, calon sel telur dan folikel membesar dan pindah ke permukaan ovarium. Lalu yang kelima, folikel yang sedang tumbuh itu memproduksi hormon estrogen. Lalu yang keenam, kerja hormon estrogen sebagai berikut. Yang pertama, dalam merangsang pertumbuhan endometrium dinding rahim. Lalu yang kedua, menghambat produksi FSH oleh pituitari. Yang ketiga, memacu pituitari untuk memproduksi hormon LH. Keluarnya LH dari pituitari menyebabkan sel telur masak,
kemudian keluar dari folikel ke ovarium. Peristiwa ini disebut ovulasi. Lalu selanjutnya tadi setelah kerja hormon, yaitu setelah sel telur masak dan meninggalkan ovarium, LH mengubah folikel menjadi badan berwarna kuning yang disebut corpus luteum. Lalu setelah itu sekarang folikel tidak mampu memproduksi estrogen lagi, tapi mampu memproduksi hormon progesteron. Setelah itu fungsi hormon progesteron itu apa? Yaitu untuk mempercepat pertumbuhan selaput lendir rahim dan mempercepat pertumbuhan pembuluh darah pada selaput lendir rahim. Pada siklus menstruasi terjadi perubahan di dalam ovarium dan uterus. Masa menstruasi berlangsung selama 5 hari. Selama masa itu, epitelium permukaan lepas dari dinding uterus dan terjadi pendarahan. Masa sesudah menstruasi adalah tahap perbaikan dan pertumbuhan yang berlangsung selama 9 hari ketika selaput terlepas untuk diperbarui. Lalu tahap ini dikendalikan oleh estrogen yang disekresikan oleh ovarium, sedangkan pengeluaran estrogen dikendalikan oleh FSH. Ovulasi terjadi pada 14 hari pertama, kemudian disusul 14 hari tahap sekretorik dikendalikan oleh progesteron yang dikeluarkan oleh corpus luteum. Jika sel telur yang keluar dari ovarium tidak dibuahi, produksi estrogen terhenti. Hal ini menyebabkan kadar estrogen dalam darah sangat rendah, sehingga akibatnya aktivitas pituitari untuk memproduksi LH akan menurun. Lalu penurunan produksi LH menyebabkan corpus luteum tidak dapat memproduksi progesteron. Tidak adanya progesteron dalam darah akan menyebabkan penebalan dinding rahim tidak dapat dipertahankan, sehingga akan luruh dan terjadilah pendarahan. Peristiwa inilah disebut menstruasi. Sekian dari penjelasan saya, yaitu fase menstruasi dan bagaimana siklus menstruasi. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.